Senior, silakan dilakukan. Hari ini, saya Bapak. Makanya kami dari rakyat bersama mahasiswa support PK, saya mengingatkan untuk rakyat untuk menyuarakan kawan. Demokrasi baik. Saya polisi maupun drama. Asyap. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Kalau saya bilang hidup korban, jangan diam korban. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Ya, kita hidup perintahkan. Tuntaskan balas tidak tanah Papua. Bukan hidupnya saja kawan-kawan. Ayo kawan-kawan. Baik kawan-kawan. Hari ini kita kumpul di sini karena terjadi insiden Dogiai berdarah yang kedua kalinya kawan-kawan. Masyarakat Papua Tengah harus tahu bahwa insiden kemarin yang terjadi di Dogiai itu adalah Dogiai berdarah yang kedua kalinya. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam Bapak. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Baik kawan-kawan. Kawan-kawan, apabila berdarah itu tidak terlepas dari sejarah kawan-kawan. Tahun 2001 sampai hari ini, warga sipil terus terjadi. Warga sipil terus terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pemiksaan. Itu sampai hari ini belum diselesaikan oleh keadilan Indonesia, kawan-kawan. Kita rakyat biasa selalu jadi korban atas kejahatan militer, kejahatan kepentingan elit politik program Kementerian melanggar HAM di Jakarta belum dituntaskan sampai hari ini, kawan-kawan. Kita bisa lihat sejarah-sejarah Dogiai berdarah, Wamena berdarah, Pandiai berdarah itu belum diselesaikan dalam undang-undang atau pengadilan di pusat, kawan-kawan. Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Kabupaten Kalileum, Provinsi Papua Tengah. Atas saksikan pembunuhan 5 orang di Kabupaten Dogiai. Kami ucap terima kasih juga kepada media dan propaganda yang hadir pada kesempatan ini. Tentu saja kami terima kasih juga kepada pelajar mahasiswa Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya angkatan diri kawan-kawan. Papua! 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 Kita sudah merdeka, tapi Indonesia belum pernah diakui. Dan akhirnya itu pulang sama-sama. Itu mungkin, tidak mungkin polisi itu aja sendiri pulang. Dan kami tuntut kepada Polres Dogiai, Vice Mayor, setelah mengungkapkan pelaku sedetail mungkin tidak boleh diberhentikan. Dia kembali ke orang tua dan dia masyarakat biasa, kawan-kawan. Vice Mayor, bila perlu kita tempulkan 3 kepala, kawan-kawan. Bila perlunya. Tapi karena kami orang Papua punya kemanusiaan, dia kembali menjadi masyarakat biasa. Vice Mayor serta pelaku pembunuh 5 orang, kawan-kawan. Mama Esther Pigai, dia tidaknya lumpuh. Dia sedang lari di dalam rumah, tetapi polisi dapat ditembak. Seandainya
Seandainya Bapak polisi punya mama, kami tembak di dalam rumahnya, polisi itu dia ganas atau tidak kawan-kawan? Pasti marah. Pasti saja dia marah. Dan pasti saja dia mengadu ke hukum. Tetapi hari ini orang Papua mati bodoh-bodoh ini biasa saja, tanpa. Biasa saja. Apakah punya keadilan di dalam negeri ini kawan-kawan? Tidak ada. Orang Papua mati biasa saja. Orang Papua mati seakan-akan binatang yang dapat tembak oleh polisi kawan-kawan sekalian. Atas nama keamanan, di atas townshend polisi, kantor Kapolres ditulis mengayomi masyarakat. Hanya kata-kata yang mereka dituliskan, tetapi amanah yang sebenarnya tidak pernah dijalankan. Berarti polisi itu dipakai oleh iblis untuk membunuh manusia kawan-kawan sekalian. Kita polisi membunuh orang Papua. Kita dicap sebagai polisi anak buah. Sudah setengah abad orang Papua tangisan darah dan air mata di atas negeri ini. Eksploitasi di mana-mana. Bahkan sampai orang Papua dikorban dari Papua di selatan. Kamu tinggal di Jawa sana. Kami tidak pernah mengundang orang Jawa datang ke Papua. Jika engkau membunuh kami, lebih bagusnya kamu tidak boleh datang. Jika mau menerima kami, kami tidak butuh keamanan dari Polri. Kawan-kawan, kami butuh kesehatan dengan pendidikan. Pendidikan berusaha kita punya karakter, kawan-kawan. Pendidikan, kesehatan, kami tahu bahwa kesehatan rumah-rumah sakit ini serang membunuh orang Papua kawan-kawan sekalian. Hari ini kita harus bangkit, bersatu dan mandiri untuk menuju kemerdekaan bangsa ini kawan-kawan sekalian. Kami tunduk di bawah kolonial. Kami tunduk hormati kepada kapitalis. Kami tunduk hormati kepada tentara atau polisi. Kami mengadu hukum kepada LBH, kejaksaan. Tidak akan menyelesaikan kawan-kawan. Hanya kesadaran kita yang bisa selesaikan masalah ini kawan-kawan. Ya. Kesadaran pribadi orang Papua yang bisa menyelesaikan konflik di atas tanah Papua, penembakan di atas tanah Papua, pembunuhan di atas tanah Papua, kawan-kawan. Kami mengundang media apapun, faktanya dibolak-balik di lapangan kawan-kawan sekalian. Tidak pernah angkat masalah terjadi di lapangan yang sebenarnya kawan-kawan. Maka kami curiga polisi Edewai dan dibunuh serta 5 orang yang dapat ditembak. Yang jelas Bince Mayor sudah tahu. Setelah ungkapan pelaku pembunuh 5 orang, kemudian Bince Mayor bisa diberhentikan dan Bince Mayor kembali menjadi masyarakat biasa kawan-kawan sekalian. Kami di sana ini. Karena dia tidak pantas untuk memimpin di Kabupaten Kebayai, tetapi dia masyarakat biasa kembali ke orang tua kawan-kawan Bince Mayor itu. Hari ini jika LBH, hukum modern, pengadilan, kami mendesak juga tidak mungkin mereka menyelesaikan. Pasti dan pasti Bince Mayor dapat angkat pangkat. Dia jadi Polres atau Polda kawan-kawan sekalian. Karena dia itu kan pernah meloloskan agenda bangsa biadab ini kawan-kawan sekalian. Bince Mayor akan naik pangkat karena dia menyebut orang Papua kawan-kawan. Kita sudah tahu sebelumnya. Kami tidak bisa bohong begini. Kami tidak pernah bohong. Kami berdiri di garda terdepan mengungkapkan kebenaran. Jadi sebagai kita punya simbol perlawanan. Hidup mereka. Hidup mana saudara? Hidup belajar. Hidup belajar saudara. Hidup belajar biar bisa. Hidup belajar biar bisa. Oke.
sampai 2 April yang terjadi di Kabupaten Donggala. Itu adanya pembunuhan Edawai. Tanpa mengetahui maupun pembunuhan terhadap Juventus Edawai, aparat Donggala harus turunkan anggota, lalu dia tembak secara frontal tanpa mengetahui grup pembunuhan Juventus Edawai, kawan-kawan. Itu pelanggaran HAM berat, kawan-kawan. Audiensi dengan Kapolda saya, saya sudah sampaikan bahwa kami lanjut dari investigasi. Tetapi itu belum ada sampai sekarang, kawan-kawan. Itu pembukaan yang sudah terjadi di Kabupaten Donggala, kawan-kawan. Tanpa menyelesaikan masalah, Kapolda Tengah dia kasih naik pangkat Kapolda Donggala, Brigjen Mayor. Itu yang sudah nyata terjadi, tetapi itu anggaplah biasa, kawan-kawan. Anggaplah biasa. Mereka membunuh 5 rakyat sipil. Itu mereka juga berhak, kawan-kawan. Ini bisa nih. Hidup pelajar, hidup pelajar, hidup penerima, hidup mahasiswa, hidup rakyat, Papua, Papua, oke. Kepada polisi yang tidak sedikit pun kami hormati, selamat pagi. Kepada budak-budak imperialisme yang tidak kami hormati, selamat pagi. Selamat pagi, kawan-kawan. Selamat pagi, kawan-kawan yang sadar. Selamat pagi kepada mama-mama pasar. Selamat pagi, tani. Selamat pagi, buruh. Selamat pagi, nelayan. Teman-teman, malam flashback kejadian ataupun pidato yang sempat dikumandangkan oleh Soekarno di alun-alun Yogyakarta. Yang tadi yang sampaikan adalah, saya tidak butuh mas-mas Papua, tetapi saya butuh pace-pace Papua. Saya tidak butuh mas-mas Papua, tetapi saya hanya butuh emas-emas Papua yang ada di Papua. Itu yang dikumandangkan oleh Bung Karno di alun-alun Yogyakarta. Kesejahteraan di Papua ini hanya dalih supaya dengan mudahnya mereka merampas apa yang ada di Papua. Kita lihat, coba teman-teman lihat di nomor 12 tahun 1951, penyalahgunaan senjata api. Jika tidak dituntas sampai selesai, yang menyalahgunakan senjata api, yang merenggut nyawa masyarakat, termasuk di usia lansia, itu penyalahgunaan senjata api dan pantas dihukum mati. Yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 itu penyalahgunaan senjata api dan pantas dihukum mati karena itu kebiadaban. Trikona di alun-alun Yogyakarta dari tahun ke tahun, abad ke abad, ini sudah menjalan 1 abad. Manusia Papua dibunuh, dianiaya, diperkosa. Apakah hukum di negara ini ada? Tidak ada. Bahkan
apapun yang diregulasikan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri pun diperkosa. Apakah itu layak dicap, dibilang hukum? Mama-mama yang usianya sudah lansia, yang tidak bisa berbuat apa-apa saja, dibunuh. Seandainya orang-orang atau ibu kandung daripada bapak-bapak polisi yang tidak sedikit pun kami hormati ini dibunuh, apa reaksi kalian? Apakah kalian akan mengadu kepada hukum yang sudah cacat ini? Hari ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua tidak butuh polisi, tidak butuh tentara, tetapi hanya butuh pendidikan. Karena dari pendidikan tidak mudah manusia patuh di bawah regulasi yang cacat. 151 itu harus dituntut sampai kepada hukum mati karena itu pelanggaran HAM. Dan kesadaran di setiap sektor yang ada. Ayo, saudara radio. Rakyat, rakyat, korban, korban, korban. Kita mendengarkan selawat. Rakyat Tugiai, cerita rakyat Tugiai, lembah hijau Mua Depani, lukisan Elo, ciptaan Tuhan bagaikan dua putri, dan cantik rupawan namun dari terlihat air mata di wajahmu. Mengalir sini, meratapi hilangnya anak-anak. Darah mengalir, gunung dan lembah hijau. Hak-hak dirampok, hidup literasi. Literasi, darah mengalir di gunung dan lembah. Kusir di atas tanah yang kaya, kemiskinan beraja. Lepaku, hak-hak rakyat, tempat korban, marada, lupa. Ibuku emosi, ibuku lari demi menyelamatkan jiwanya, demi menyelamatkan diri. Aku adalah pengungsi di tanah dan air sendiri, terlunta-lunta, berjuang melawan Saudi, rumah dibakar, lomba-lomba takut dikebuk, kami berlari menembus hutan dan rimba. Manakah keadilan yang dijanjikan? Terdengar seluruh film harapan. Aku berdoa damai di tanah kelahiran. Namun kini aku hasil di rumahku sendiri. Jadinya karena terbungkam, suara kami terbungkam. Namun pernah kami melawak. Sakit derita kami berserah pahitang kami melahirkan harapan besti untuk terancam hati tak boleh menyerah. Bicara adil bukan hanya miliki penguasa, rakyat Papua harus didengar sejak dalam pikiran.
bela satra menjadi saksi lupa bahwa di sini kemanusiaan tidak ditaruhkan. Dunia yang terluka, harapan hidup lebih rendah, pendidikan terabaikan, layanan publik jauh dari layak. Ini bukan sekadar gagal ekonomi, tapi luka moral yang menutup pikiran. Orang dari tanah Amerika, dengan lantai bangkai, dan lagi nelayan, iya, itu. Letusan ini bukan letusan. Engkau menakutiku berbagai macam demi merampas hak hidup rakyat Dukiai. Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat Papua! Hidup! Hidup rakyat Dukiai! Hidup! Hidup rakyat dan Purba! Hidup! Ya, nanti kita belum. Dari perbunuhan yang terjadi di Kabupaten Dukiai, ya, perbunuhan yang terjadi di Kabupaten Ciganda, Dukiai, itu adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi kawan-kawan. Ini kepentingan ya, rakyat Papua dan warga kita di Kelapa. Makanya segelintir orang adu kepentingan. Maka itu uang royalti dikelola oleh Gubernur Papua Tengah. Maka itu pembunuhan dia makin meningkat kawan-kawan. Pembunuhan di mana-mana ini dia makin meningkat. Maka itu yang ada di depan-depan ini polisi, tentara, ini bukan benda juidam melindungi masyarakat tidak. Malah jadi selinggara, dia jadi domba manusia-manusia. Tidak tahu muda-muda. 1945 berkat jatuh. Dan tanggal 13 di Pujangga. Aku menjual adil sebenarnya dengan semua orang, tetapi karena mereka datang untuk bagaimana melindungi masyarakat mereka, bukan mereka melindungi kita. Ini menetes berlahan bukan dari pena biasa, tapi dari luka yang menangga di dada tanah Papua. Oknum bersenjata hilangkan nyawa 5 warga sipil di Dukiai bukan karena dia batas umur, bukan karena dia sakit. 5 warga sipil di Dukiai mati karena senjata api oleh negara Indonesia. Ibu menangis tanpa pelukan, anak hilang, arah bulan dan malam turun terlalu cepat, membawa duka tak terbilang. Siapa akan menjawab? Ketika sunyi berlahan dari teriakan, ketika kehilangan anak, hanya bayang di balik laras dan kekuasaan. Agar mereka tak hilang dalam lupa, agar dunia tahu bahwa darah pernah bicara di Dukiai. 5 warga itu akan hidup dalam kata meski tubuh mereka gugur, namanya tetap menyala dalam luka. Saya ajak kawan-kawan angkatan negeri, hidup pelajar Dukiai, hidup mahasiswa Dukiai, hidup rakyat Dukiai. Kalau saya bilang TNI berarti SMP Pemuda Rakyat Papua. TNI, TNI, Papua, Papua.